Pada video ini saya akan membahas tentang materi HTML DOM dan JavaScript. Langsung saja, apa itu HTML DOM? HTML DOM di sini menurut W3 School adalah struktur atau representasi dari HTML yang diubah menjadi dokumen objek model. Dokumen objek model itu sendiri berbentuk tree, ya, seperti gambar di bawah ini, berbentuk seperti pohon, dimana setiap halaman itu pasti akan menjadi sebuah dokumen. Maksudnya gimana? Jadi halaman-halaman web yang kita buka itu dibuat dokumen tersendiri oleh browser, ya. Jadi browser membuat dokumen dari setiap halaman. Misalkan kita membuka W3 School, maka browser membuat DOM dari halaman ini. Misalkan kita buka lagi misalkan PHP. Nah, di sini browser akan membuat DOM-nya sendiri dari satu halaman ini. Dari pohon tree ini bisa dilihat di atas root itu ada sebuah dokumen, dan di bawah dokumen itu ada root element yaitu HTML. Di bawah HTML itu mempunyai child lagi yaitu head dan body, dan seterusnya sampai isi-isi dari satu halaman page tersebut. DOM ini memudahkan memudahkan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript contohnya untuk memanipulasi HTML. Memanipulasinya bagaimana? Di sini ada keterangan, ya. JavaScript juga bisa mengganti elemen HTML, mengganti atribut, mengganti styling, bahkan menghapus elemen yang sudah dibuat sebelumnya. Juga bisa membuat dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Sedangkan DOM itu sendiri adalah standar dari W3C, yaitu World Wide Web Consortium. Ini adalah struktur standar dari W3C. Di dalam DOM itu ada elemen objek, ya, HTML elemen yang di convert menjadi objek, terus ada properties, ada method, dan juga event. Dari keempat jenis ini nanti kita akan bahas satu persatu di bab berikutnya. Lanjut, kita akan membahas tentang method. Method di sini katanya adalah action terhadap DOM, ya. Kita coba terjemahkan dulu. Perform ini, HTML DOM method, ya, adalah sebuah action yang bisa dilakukan untuk memanipulasi elemen. Sedangkan properties ada value dari HTML elemen yang bisa di-set atau diganti. Kita langsung ke contohnya. Terkait dengan metode, di sini ada sebuah metode yaitu getElementById. GetElementById ini akan mengambil sebuah elemen berdasarkan ID dari elemen HTML. Kita buka folder, lalu kita buat folder baru. Kita beri nama DOM, ya. Belajar DOM. Lalu kita buka Visual Studio Code.
lalu drag and drop folder yang sudah kita buat ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita butuh membuat satu file HTML baru ya. Kita kasih nama belajar method DOM. Sorry, di sini namanya ekstensinya ketinggalan. Nah, begini. Lalu seperti biasa kita buat HTML. Di sini title-nya kita beri belajar DOM, belajar method DOM. Oke. Lalu kita buka menggunakan live preview di sini ya. Teman-teman kalau belum punya live preview bisa install dulu ekstensinya di sini dengan nama live preview. Nah, live preview ini miliknya Microsoft ya. Ini sudah banyak yang pakai, jadi tidak perlu bolak-balik ke browser, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita akan coba satu buah metode tadi dengan nama get element by ID. Nah, ini adalah metode dari DOM. Sebelum itu kita membuat HTML atau elemen terlebih dahulu, yaitu contohnya di sini P dengan ID sama dengan demo misalkan ya. Lalu di dalamnya kita isi belajar method DOM. Nah, sini teman-teman bisa lihat. Lalu kita akan mengganti teks dari ini, dari isi dari elemen P menggunakan JavaScript dengan metode getElementById. Pertama kita harus mengetikkan atau membungkusnya dengan tag script ya. Nah, seperti ini. Lalu keyword pertama adalah dokumen, karena rootnya tadi ya, root dari DOM adalah dokumen, dimana kita ketika ingin memanipulasi HTML dahului dengan dokumen. Oke, kita sebutkan dokumen.getElementById. Nah, di sini pada parameternya sudah jelas elemen ID dengan tipe data string. Nah, berarti yang harus kita masukkan adalah string, yaitu string ID-nya adalah demo. Nah, ini adalah metode untuk mengambil elemen paragraf dengan ID demo. Ini bisa kita tampung menggunakan let atau var. Misalkan demo sama dengan ini adalah variabel demo yang akan menampung getElementById demo. Lalu kita akan menggantinya menggunakan inner HTML. Demo.innerHTML sama dengan mengganti dengan JavaScript DOM. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sebenarnya teksnya tetap belajar metode DOM, cuman ini diganti menggunakan JavaScript dengan bantuan DOM. Di sini ada properti yang namanya inner HTML, ini yang disebut properti, sedangkan getElementById ini adalah metode. Misalkan kita akan buat contoh lain. Di sini ada div id ya, id pakai pagar belajar. Isinya adalah belajar lagi misalkan. Lalu kita untuk memanipulasi ini tentu kita harus memanggilnya terlebih dahulu dan disimpan pada variabel ya. Di sini kita akan simpan pada variabel belajar sama dengan dokumen.getElementById
belajar, lalu kita ganti lagi isi dari div ini menjadi isi yang lain. Belajar.innerHTML sama dengan diganti yang lain. Oke, seperti itu kurang lebihnya terkait dengan salah satu metode DOM yang bisa kita gunakan. Di sini penjelasannya DOM interface ya. HTML DOM bisa diakses menggunakan JavaScript atau menggunakan bahasa yang lain. Jadi DOM ini hanya representasi dari HTML yang diubah menjadi tree atau pohon yang bisa diakses untuk memanipulasi HTML tersebut. Nah, tentu dari hal itu tidak hanya JavaScript yang memungkinkan untuk memanipulasi HTML dengan DOM ini, melainkan juga bisa dengan bahasa pemrograman yang lain. Dari contoh tadi, inner itu bisa dijelaskan di sini ya, bisa dibaca. Inner HTML itu adalah properti untuk mereplace ya konten dari HTML. Jadi inner HTML itu adalah properti. Di VS Code juga ketika teman-teman raba, nah di sini juga akan muncul di atasnya pop up menjelaskan bahwa inner HTML itu adalah properti yang bertipe string. Jadi di sini jangan diisi integer ya, karena tipenya adalah string. Sedangkan getElementById itu penjelasannya di sini adalah metode ya dengan parameter elemen id ya yang bertipe string. DOM dokumen objek ya. Dokumen itu ya yang tadi kita sebut ya. Di sini dokumen itu adalah representasi dari web yang kita buka. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa halaman ini direpresentasikan sebagai satu buah dokumen. Kalau kita buka halaman ini lagi, itu juga satu buah dokumen. Jadi setiap halaman yang kita buka itu direpresentasikan menjadi sebuah dokumen. Jika kamu ingin mengakses banyak elemen di HTML page, kamu selalu memulai dengan akses dokumen objek. Nah, tadi kenapa contoh di sini ada dokumen terus? Nah, untuk mengakses dari semua halaman HTML tadi di sini yang ada di sini, itu kita dahului dengan menyebutkan dokumen terlebih dahulu sebelum ingin mengakses sesuatu yang ada di dalam page tersebut atau HTML tersebut, gitu ya. Di bawah ini adalah metode-metode untuk mengakses elemen-elemen yang ada di HTML. Pertama ada getElementById, sudah saya contohkan. Di sini mengakses atau mencari elemen berdasarkan nama ID-nya. Sedangkan getElementByTagName akan mencari dalam page dokumen ini, contohnya misalkan page dokumen yang kita buka ini, dia akan mencari elemen berdasarkan tag name-nya. Tag name itu maksudnya di sini misalkan div. Nah, dia akan mencari berdasarkan div gitu ya. Kalau yang tag name. Selanjutnya getElementByClassName. Untuk getElementByClassName, maka di sini akan mencari elemen berdasarkan nama kelasnya. Jadi ini sama halnya seperti CSS yang sudah kita jelaskan, kita pelajari kemarin, yaitu ada 3 selektor ya. Ini sama aja seperti selektor, yaitu selektor ID, selektor kelas, dan selektor HTML. Nah, yang tag name ini sama saja seperti kita selektor HTML di CSS.
changing HTML elements ya. Untuk mengganti HTML element, propertinya pertama ada inner HTML sama dengan new HTML content. Maksudnya di sini mengganti HTML kontennya dengan yang baru dengan bantuan inner HTML tanpa kita harus merubah konten aslinya. Seperti yang saya contohkan tadi, konten aslinya tetap, cuman diganti menggunakan inner HTML gitu ya, mereplace element.attribute new value. Nah, ini bisa mengganti atribut value dari elemen. Nah, contohnya misalkan ID demo. Nah, di sini saya punya misalkan width. Nah, ini mungkin height ya, enggak ada ya. Data ID, data contoh dari atribut. Kita pakai data aja, data sama dengan tes. Nah, ini bisa kita ganti menggunakan properti atribut ya. Kita contohkan demo.attribute. Nah, tulisannya attribute sama dengan, kita coba konsol dulu ya, console.log demo.attribute. Nah, kalau menggunakan konsol kita tidak bisa pakai live preview ini, kita tetap harus menggunakan browser ya. Tinggal kita copy aja URL-nya, copy, lalu kita pastekan di browser, lalu klik inspect elemennya. Nah, di sini undefined ya, undefined demo.attribute. Kita coba ganti menjadi demo.data sama dengan tes 1. Kita coba lihat. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Sebentar, di sini masih aneh ya.